Boleh Teh mulai? Ada kan? Ada. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are group 12. Kita dari grup 12 yang akan mempresentasikan tentang validity, internal dan external validity, internal and external validity in quant and qualitative, atau dalam bahasa Indonesia yaitu validitas internal dan eksternal dalam kuantitatif dan kualitatif. Untuk pembicara pertama yaitu Reka Humaira, dan pembicara kedua yaitu saya sendiri, Rina Agustina. Untuk Reka Humaira, bentar. Next, please. Sebelum kita memulai presentasi, saya akan membacakan table of content-nya. Yang pertama yaitu validitas internal. Terdiri dari ciri khas subjek, yang kedua yaitu lokasi, yang ke C yaitu instrumental, yang ke D yaitu pengujian, yang E sejarah, F kematangan, G sikap subjek, H kehilangan subjek, I regresi statistik, J harapan pelaksana eksperimen, K pemilihan subjek, dan yang terakhir yaitu interaksi kematangan dan seleksi. Next please. Oke. Table of content untuk validitas eksternal yaitu yang pertama pengertian validitas eksternal, yang kedua ancaman terhadap validitas eksternal, yang ketiga pengertian validitas populasi, yang keempat pengertian validitas ekologis, dan yang kelima yaitu pengendalian terhadap validitas ekologis. Oke, untuk pembicara pertama dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi internal. Pengendalian terhadap validasi internal dimaksudkan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat mencerminkan hasil pelakuan yang diberikan dan dapat digeneralisasikan ke populasi pensampelan. Pengendalian validitas internal dari suatu desain penelitian sangat dibutuhkan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar merupakan akibat dari perlakuan yang diberikan. Beberapa variabel yang mengancam validitas internal sehingga harus dikendalikan dalam penelitian eksperimen adalah A. Ciri khas subjek. Beberapa ciri khas subjek yang mempengaruhi hasil eksperimen adalah umur, jenis kelamin, kecakapan, inteligensi, status sosial ekonomi, agama, kemampuan membaca, kematangan, dan lain-lain. Pada suatu eksperimen, mungkin saja kelompok-kelompok subjek yang dikenal perlakuan kebetulan mempunyai ciri khas yang berbeda, sehingga hasil yang dicapai menjadi berbeda yang disebabkan oleh ciri khas yang berbeda tersebut. Bukan karena hasil perlakuan, ciri khas responden dapat dikendalikan melalui pemilihan secara acak, melalui penggunaan kelompok yang setara dan atau melalui pemilihan kelas paralel yang mempunyai ciri khas yang sama sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. B. Lokasi. Ancaman lokasi penelitian terjadi karena pemilihan lokasi penelitian yang berbeda, baik dari segi ketersediaan fasilitas belajar, kemampuan mengajar guru, tingkat kecerdasan siswa, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Pengaruh lokasi penelitian antara lain dapat dikendalikan melalui pemilihan sekolah-sekolah yang memiliki kualifikasi yang sama,
kelas yang memiliki fasilitas dan kondisi ruang belajar yang sama, dan kelas yang memiliki siswa yang memiliki kemampuan yang setara. C. Instrumentasi. Penggunaan instrumentasi penelitian ada kalanya juga dapat mengancam validitas internal yang hasil perlakuan. Beberapa ancaman yang terkait dengan instrumentasi antara lain penggunaan instrumen yang tidak valid dan tidak reliable. Penggunaan instrumen yang berbeda pada kelompok-kelompok subjek penelitian, pengujian yang dilakukan pada waktu yang berbeda, penskoran yang tidak objektif, perbedaan kecemasan subjek terhadap tes, dan atau pengumpulan data yang berpihak pada kelompok tertentu. Pengaruh instrumentasi dikendalikan dengan cara menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Penggunaan instrumen yang sama pada kelompok-kelompok subjek penelitian, pengujian dilakukan bersamaan pada kelompok-kelompok subjek penelitian, penskoran secara objektif dan atau penggunaan pelaksanaan eksperimen yang tidak berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Pengujian. Dalam penelitian eksperimen, ada kalanya dilakukan 2 kali tes, yaitu tes awal dan tes akhir. Mengapa? Karena pemberian tes awal ini mungkin akan mendorong siswa untuk lebih berhati-hati, lebih responsif terhadap perlakuan, lebih termotivasi untuk belajar, atau sebagian subjek yang kuat ingatannya. Mungkin masih tetap mengingat jawaban pada tes awal, terutama pada penggunaan tes awal dan tes akhir yang sama. Akibatnya akan mempengaruhi hasil yang dicapai pada tes akhir, apapun jenis perlakuan yang diberikan. Sejarah. Hal ini dimaksudkan sebagaimana semua kejadian di luar perlakuan yang muncul bersamaan dengan pelaksanaan eksperimen sehingga sangat memungkinkan hasil eksperimen akan terganggu atau terkotori oleh adanya kejadian tersebut. Pengaruh sejarah dikontrol melalui pengacakan dan melalui pemberian perlakuan dalam jangka waktu yang sama. Kematangan. Manusia pada umumnya selalu mengalami perubahan. Perubahan itu berkaitan dengan proses kematangan, baik biologis maupun psikologis. Dengan bertambahnya kematangan pada subjek ini akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan demikian, maka perubahan yang terjadi pada variabel terikat bukan saja karena adanya eksperimen, tetapi juga disebabkan proses kematangan pada subjek yang mendapatkan perlakuan. Variabel ini dapat dikendalikan antara lain dengan cara pengacakan subjek dan atau melalui pemberian perlakuan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Namun masih memenuhi persyaratan penelitian sehingga subjek penelitian tidak sampai mengalami perubahan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi hasil perlakuan. Sikap subjek. Gaya subjek dalam menanggapi dan terlibat dalam penelitian akan dapat mengancam validitas internal hasil perlakuan. Hal ini biasa dikenal dengan pengaruh outcome. Jika suatu kelompok subjek mengetahui statusnya sebagai kelompok eksperimen, maka mungkin mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang lebih baik. Atau sebaliknya, mungkin akan bersikap tidak peduli terhadap perlakuan itu sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Akibatnya, hasil yang dicapai dalam kondisi seperti ini tidak akan valid secara internal. Pengaruh outcome ini dikontrol dengan tidak memberitahukan status subjek sebagai kelompok eksperimen, melaksanakan eksperimen sesuai dengan kondisi apa adanya, dan atau dengan menggunakan guru yang sudah dikenal siswa sehingga pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kehilangan subjek. Ancaman ini terjadi apabila proses pelaksanaan eksperimen beberapa anggota kelompok keluar karena alasan-alasan tertentu, misalnya sakit, pindah sekolah, tidak mengikuti tes akhir, dan atau tidak menjawab instrumen pengukuran. Keluarnya anggota kelompok ini mungkin akan mempengaruhi hasil eksperimen, misalkan subjek yang keluar
pada kelompok eksperimen ini memiliki skor rendah pada tes awal, maka pada tes akhir rata-rata kelompok eksperimen akan meningkat bukan karena hasil perlakuan tetap, karena keluarnya beberapa subjek yang mempunyai skor rendah. Regresi statistik. Regresi statistik disebut juga menurun ke rata-rata adalah suatu fenomena yang kadang-kadang terjadi sebagai akibat dari penetapan subjek eksperimen berdasarkan skor tertinggi dan skor terendah pada tes awal. Pada kenyataannya, subjek yang memperoleh skor tertinggi pada tes awal akan cenderung menurun mendekati rata-rata pada tes akhir. Sebaliknya, subjek yang memperoleh skor terendah pada tes awal akan cenderung meningkat mendekati rata-rata pada tes akhir. Peningkatan atau penurunan skor ini memungkinkan disebabkan oleh antara lain kesalahan pemilihan subjek, penggunaan instrumen yang berbeda antara tes awal dan tes akhir, atau penggunaan instrumen yang tidak valid dan tidak reliable. Untuk mengatasi masalah ini, maka peneliti perlu berhati-hati dalam memiliki subjek penelitian serta menggunakan instrumen yang valid dan reliable baik pada tes awal maupun tes akhir. Harapan pelaksana eksperimen. Karena satu dan lain hal pelaksana eksperimen secara sadar atau tidak sadar sangat memungkinkan mempunyai pengharapan tertentu atas berhasilnya eksperimen. Akibat adanya harapan ini sangat mungkin tanpa sadar yang bersangkutan memberikan kunci-kunci keberhasilan kepada subjek eksperimen. Akibatnya, hasil eksperimen akan dikotori oleh pengaruh harapan pelaksanaan eksperimen tersebut. Cara mengatasinya adalah menggunakan pelaksana eksperimen yang tidak tahu atau tidak sadar kalau dia sedang melakukan eksperimen. Pemilihan subjek. Dalam pemilihan subjek, penelitian mungkin terjadi kesalahan kemampuan awal kelompok, yang satu mungkin berbeda dengan kemampuan awal kelompok lainnya, akibatnya validitas internal hasil eksperimen akan terancam akibat dari perbedaan kemampuan awal tersebut. Ancaman ini dapat diatasi dengan pemilihan subjek yang benar-benar setara, misalnya pemilihan subjek secara acak atau melalui penggunaan kelompok yang sepadan. Interaksi kematangan dan seleksi. Ancaman ini sering terjadi pada desain eksperimen semu, di mana kelompok-kelompok yang diteliti diambil apa adanya tanpa melalui pengacakan. Misalnya kelas yang sudah terbentuk di sekolah, kendati pun pada tes awal beberapa kelas yang dibandingkan mempunyai rata-rata kemampuan yang setara. Namun, jika tingkat kematangan suatu kelas lebih cepat dari kelas lainnya, maka hal ini kemungkinan akan menyebabkan perbedaan hasil akhir perlakuan. Jika hal ini tidak dikendalikan, maka hasil penelitian ini menjadi tidak valid secara internal. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Reka Humaira yang telah mempresentasikan validitas internal. Selanjutnya yaitu pembicara kedua, saya sendiri akan mempresentasikan atau menjelaskan validitas eksternal. Please next. Oke, pengertian validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas yang mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian, di mana dibutuhkan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Ini jadi dikembangkan ya. Jadi validitas eksternal itu dikembangkan dari suatu penelitian. Dari suatu penelitian kita kembangkan ke penelitian lain. Next. Yang kedua yaitu ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Campbell and Staley dalam GAY,
1981 yang dikutip oleh MZIR pada tahun 2009 mengidentifikasikan beberapa ancaman terhadap validitas eksternal. Di antaranya yaitu pertama, interaksi prates perlakuan, di mana biasanya sering muncul bila respon subjek berbeda pada setiap perlakuan karena mengikuti prates tersebut. Yang kedua yaitu interaksi seleksi perlakuan. Interaksi seleksi perlakuan di mana akibat yang muncul bila subjek tidak dipilih secara acak, sehingga seleksi subjek yang berbeda diasosiasikan dengan ketidakvalidan internal. Yang ketiga yaitu spesifitas variabel. Spesifitas variabel adalah suatu ancaman terhadap yang tidak mengindahkan generalisabilitas dari desain eksperimental yang digunakan. Yang keempat yaitu pengaturan reaktif. Pengaturan reaktif mengacu pada faktor-faktor yang diasosiasikan dengan cara bagaimana penelitian dilakukan dan perasaan serta sikap subjek yang dilibatkan. Yang kelima yaitu interferensi perlakuan jamak. Interferensi perlakuan jamak biasanya sering muncul bila subjek yang sama menerima lebih dari satu perlakuan dalam pergantian. Dan yang terakhir yaitu kontaminasi dan bias pelaku eksperimen. Kontaminasi dan bias pelaku eksperimen sering muncul bila keakraban subjek dan penelitian mempengaruhi hasil penelitian. Jadi pengendalian terhadap validitas eksternal dimaksudkan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diberlakukan ke situasi lain yang belum diteliti. Contohnya yaitu misalnya penelitian yang digeneralisasikan, jadi dikembangkan ke situasi yang lain. Contohnya misalkan penelitian tentang floating of maxim yang tadinya objeknya yaitu novel menjadi objeknya itu ke interaksi antara guru dan murid. Itu jadi dikembangkan ya dikembangkan. Intinya validitas eksternal yaitu pengembangan dari suatu penelitian ke penelitian yang lain yang bersangkutan. Selanjutnya itu validitas eksternal ini terdiri atas validitas populasi dan validitas ekologis. Please next. Ini disatukan ya, bagian 3 dan bagian keempat yaitu pengertian validitas populasi. Pengertian validitas populasi berarti suatu hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi pensampelan atau kepada populasi lain yang memiliki ciri khas yang sama meskipun populasi itu belum diteliti. Contohnya yaitu jadi dikembangkan melalui sampel tersebut. Misalkan dari kelas untuk penelitian tentang keaktifan dalam berbicara bahasa Inggris menggunakan suatu tes kepada murid, itu dikembangkan lagi menjadi tes yang berbeda dan sampel yang berbeda. Misalkan kelas A itu dengan tes tersebut, misal tes A, dan kelas B, dan kelas selanjutnya yaitu kelas B yang kelas A yang rata-ratanya
dengan kepintaran yang rata-rata menggunakan tes A, kelas B, dan dengan kepintaran di bawah menggunakan tes A juga. Jadi itu ada perbedaan dari validitas populasi tersebut. Yang kedua yaitu validitas ekologis. Pengertiannya yaitu berarti suatu hasil penelitian harus menguraikan secara lengkap tentang kondisi pelaksanaan eksperimen itu, sehingga para pembaca dapat menilai sejauh mana hasil eksperimen itu dapat diterapkan ke situasi lain. Jadi harus diuraikan ya tentang validitas ekologis itu secara lengkap tentang kondisi pelaksanaan eksperimen itu sendiri. Contohnya misalkan dari tadi itu floating maxim yang dari floating maxim dengan objeknya yaitu novel, menganalisis novel. Yang kedua yaitu objeknya floating maxim juga, tapi objeknya itu menganalisis tentang interaksi antara guru dan siswa. Nah itu harus explain, maksudnya harus dijelaskan secara detail dalam penelitian tersebut dan apa perbedaannya. Jadi para pembaca tahu antara peneliti pertama dan peneliti sebelumnya. Next, please. Nah, yang kelima yaitu pengendalian. Yang terakhir ya, ini pengendalian terhadap validitas ekologis. Meliputi A, pengaruh perlakuan ganda. Pengaruh perlakuan ganda dikontrol dengan memberikan perlakuan yang sama, atau hanya dengan memberi satu perlakuan kepada masing-masing kelompok subjek. Yang kedua yaitu pelaksanaan dan subjek yang mengetahui status mereka dalam eksperimen atau outcome effect. Dikontrol dengan tidak memberitahukan keterlibatan pelaksana dan subjek dalam eksperimen dan atau pelaksanaan eksperimen disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi maaf, ini penjelasannya. Jadi yang pengaruh perlakuan ganda itu jadi diperlakukan sama, yaitu diperlakukan dengan sama. Misalkan yang tadi kelas A dan kelas B itu diperlakukan sama dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang subjek yang berbeda. Maksudnya dengan kelompok masing-masing. Yang B yaitu dikontrol dengan tidak memberitahukan keterlibatan pelaksana dan subjek dalam eksperimen. Jadi ini tuh dalam eksperimen outcome effect ini, jadi si subjek ini tidak mengetahui bahwa mereka itu dijadikan penelitian dan itu memberikan efek yang berbeda karena mereka tidak tahu bahwa ini tuh dijadikan penelitian karena akan terjadi secara murni gitu, tidak dibuat-buat gitu. Jadi respon subjeknya tersebut akan murni ya. Yang ketiga atau C, pengaruh ciri khas pelaksana eksperimen. Nah, ini pengaruh ciri khas pelaksana eksperimen dikendalikan dengan menggunakan pelaksana yang sama atau yang memiliki kemampuan yang setara sebagai pelaksana eksperimen, baik pada kelompok eksperimen ataupun pada kelompok kontrol. Jadi, pengaruh si pelaksana penelitian ini akan berbeda dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut. Jadi misalkan ini pelaksana A. Nah, si pelaksana A ini bereksperimen di dua kelompok tersebut.
di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga. Jadi tidak membedakan tidak berbeda orangnya gitu, tidak berbeda pelaksana eksperimen tersebut, tidak digantikan oleh orang lain, tetapi pelaksana eksperimen itu sendiri. Yang keempat, yaitu pengaruh tes awal. Pengaruh tes awal dikendalikan dengan cara memberikan tes awal yang sama antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan atau jika memungkinkan tidak memberikan tes awal. Jadi tes awal ini harus sama ya di antara pemberian antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu harus sama. Jadi apabila tidak ada tes awal berarti tidak ada di kedua kelompok itu tidak ada. Apabila ada berarti di kedua kelompok itu ada. Dan yang terakhir yaitu pengaruh ujian akhir. Ujian akhir dikendalikan dengan menggunakan instrumen yang benar-benar memiliki materi ajar, dan ujian itu sendiri dilaksanakan sesegera mungkin setelah memberikan perlakuan. Jadi setelah misalkan kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut sudah diberikan apa namanya sudah diberikan katanya itu, jadi sudah diberikan eksperimen maksud saya. Jadi misalkan berbicara secara aktif. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi si subjek ini, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu harus sesegera mungkin setelah diberikan perlakuan tersebut. Jadi langsung dites akhir ya, langsung dites untuk setelah eksperimen tersebut langsung dites, nanti keluarnya itu hasilnya itu ada pengaruhnya dari eksperimen tersebut. Jadi apabila lama nanti pengaruhnya berbeda gitu ya. You know what I mean. And dan itu adalah terakhir penjelasan dari saya. Next please. Oke, ini referensi dari presentasi kita grup 12, yaitu bisa diklik sendiri https://ainamulyana.blogspot.com 2019. Oke. Next. Okay, thank you very much all of you guys. Thank you for your attention, and I'm sorry if I make mistakes. If we make mistakes, I mean, because we are learners. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.